Halo semuanya, ketemu lagi. Nggak apa-apa ya, kita ketemu melalui video seperti ini dulu. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat ya. Nah, untuk mata kuliah semester ini, saya akan mengampu mata kuliah Teknotekstil. Dan ini adalah pertemuan ketiga dari 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan kelas dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu scoop dari mata kuliah ini. Teman-teman tetap semangat kan ya? Kabarnya saya yakin dan percaya teman-teman di sini semua sehat-sehat dan bisa menjaga diri selama pandemi seperti ini. Yang penting jaga kesehatan dan tetap waras ya. Oke. Untuk mata kuliah Teknotekstil di sini ada dosen pengampunya itu saya dan ada dosen koordinator mata kuliah ini adalah Ibu Widya Nur Utami. Nah, selain saya ada juga Gina yang menjadi dosen pengampu untuk di kelas yang lain gitu ya. Jadi ini nama saya Maradita Sustantio. Kalian bisa reach out melalui Instagram @missatidaram ataupun lewat email. Terus yang mau melihat karya-karya dan lain kegiatan saya yang lain itu bisa dilihat di website maradita.com. Saya pengen ini sih, ini kalian sudah membaca di PPT ya yang sudah di-share gitu. Sebenarnya apa sih itu teknotekstil gitu? Ini saya bacakan gitu ya bahwa teknotekstil itu adalah setiap teknik yang dapat menciptakan lembaran tekstil sehingga disebut sebagai teknotekstil gitu ya. Jadi segala macam teknik untuk membuat lembaran kain, lembaran tekstil. Ini dimulai dari teknik yang paling sederhana, yaitu tenun gedogan, tenun ATBM, hingga 3D printing, ataupun teknik-teknik lainnya yang canggih gitu ya. Itu disebut skupnya adalah teknotekstil. Nah, di sini peran manusia ini dia membutuhkan teknotekstil untuk menciptakan satu inovasi pada tekstil gitu ya. Seperti dilihat pada gambar gitu ya, yang gambar paling pertama sebelah kiri layar ini adalah gambar dari tenun gedok gitu ya. Terus yang kedua ini adalah kain batik dari kain yang di apa surface design yang menggunakan teknik batik. Terus juga yang kedua dari sebelah kanan ini adalah 3D printing yang menggunakan teknologi printing dan kain gitu ya. Terus juga di sini ada yang biomaterial disebutnya gitu. Ini menggunakan bahan-bahan yang dari alam. Nah, teknotekstil dari katanya itu ada tekno dan tekstil gitu ya. Apakah kalian familiar dengan teknologi? Saya yakin kalian familiar, tentu saja gitu ya. Ini dari peralatan yang melekat pada tubuh sampai yang nggak bisa ditinggalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Misalnya handphone, terus kalau misalnya ada yang senang IG story, TikTok, Snapchat mungkin gitu ya, itu ada namanya augmented filter. Terus juga mungkin ada yang menggunakan smartwatch, terus ada yang senang pakai drone dan lain sebagainya. Teknologi gitu ya, teknologi ini kalau kita perhatikan banyak sekali yang ada di sekitar kita. Dari layar laptop, layar handphone, lah apalagi ya, televisi ya yang berupa layar televisi, iPad dan lain sebagainya. Terus juga lampu, cahaya, sinyal WiFi, sinyal handphone. Ya, terus apalagi banyak banget dari peralatan di dapur, blender, microwave, dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah pemanfaatan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya, apakah teknologi ini bisa diterapkan dalam dunia tekstil, gitu kan? Tentu saja bisa, gitu. Ini kita mau amati dulu ya, teknologi itu tuh bisa berupa apa aja, gitu. Apakah bisa dari produk, apakah bisa menjadi sebuah penemuan atau gimana gitu ya. Nah, ini ada prosesnya bagaimana produk dengan teknologi itu terbentuk gitu ya. Ada satu penemuan teknologi gitu ya, ada satu inovasi ini karena ada kebutuhan gitu ya. Ini manusia ada namanya needs.
manusia butuh gitu. Sehingga dari kebutuhan ini, dari needs ini, akhirnya muncul permintaan, demand gitu. Jadi ada needs, ada demand, lalu muncul dipengaruhi tren gitu. Jadi 3 hal ini, needs, demand, dan tren gitu, ini semuanya berperan penting dalam memunculkan suatu inovasi. Ini contohnya kalian bisa lihat dari tanaman gitu ya, mau sutra, mau katun. Ini tuh contohnya katun ya. Dari katun dipetik gitu ya, dipanen. Bahkan dipanennya tuh awalnya pakai tangan mungkin ya satu-satu, lalu mulai ada kena alat arit gitu yang bisa dipotong satu-satu manual oleh manusia. Terus lama-lama karena kebutuhan akan material katun ini tuh makin lama makin tinggi, muncullah satu alat untuk memanen si kapas tersebut gitu. Ya, ada mesinnya yang tinggal dijalanin kayak mobil, kayak alat buat main golf ya, kayak caddy golf gitu. Lalu dia udah langsung memanen si kapas-kapas itu gitu. Sama, terus juga mintalnya asalnya dipintal manual gitu. Kalau kalian kan pernah ketemu mata kuliah serat ya, gitu. Mata kuliah serat itu dipintal asalnya manual, lalu ditemukanlah teknologi yang bisa dipintal menggunakan mesin gitu. Lalu dijahit yang juga menggunakan mesin sehingga akhirnya nyampelah produk di tangan kalian berupa pakaian, berupa t-shirt, berupa kemeja, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah prosesnya bagaimana inovasi itu bisa muncul ini karena adanya kebutuhan, adanya permintaan, adanya tren gitu ya. Nah, adanya ketiga inovasi itu, manusia menciptakan teknologi gitu. Manusia dikelilingi oleh teknologi. Kita sepakat ya, tadi yang udah disebutkan ada handphone, ada lampu, ada sinyal wifi gitu. Nah, ini adalah yang didorong dari 3 hal tadi. Ada kebutuhan, ada apalagi tadi permintaan, ada tren gitu ya. Sehingga manusia menciptakan dan memanipulasi tekstil dengan teknologi gitu ya. Yang contohnya yang paling jelas itu dalam memanipulasi suatu material dengan teknologi itu tadi contohnya memetik kapas, memintal, menjahit sampai akhirnya ada satu produknya gitu. Ada produknya gitu ya. Gitu. Ini namanya manusia menciptakan dan memanipulasi tekstil dengan teknologi. Sehingga teknotekstil asalnya ada teknologi ya, di sini ada teknologi, lalu ada material tekstilnya, diolah keduanya ini gitu ya sehingga menghasilkan teknotekstil. Teknotekstil ini teknologi itu tentu saja ada kaitannya dengan kurun waktunya gitu ya. Dulu misalnya mesin jahit itu udah penemuan paling mutakhir saat itu, paling canggih ya. Saat itu dulu tahun berapa tuh lah ya mesin tekstil diciptakan gitu, mesin jahit diciptakan. Anggaplah tahun 1900-an gitu ya. Enggak, 1800-an ketika revolusi industri anggaplah. Mesin jahit, mesin tenun ditemukan waktu revolusi industri itu tuh udah penemuan, udah inovasi paling canggih. Lantas, apakah ketika sekarang 2020 mesin jahit itu merupakan teknologi yang canggih? Kan enggak gitu. Itu yang namanya teknologi itu terbatas, kemutakhiran itu terbatas, kecanggihan itu terbatas pada kurun waktunya. Ya, kalau dulu mesin jahit itu tuh wah udah canggih banget. Mesin tenun ya saat itu udah canggih banget. Nah, yang sekarang yang 2020, yang tahun 2000-an, apa sih yang canggih gitu? Kita bisa menganalisa apa sih yang ada sekarang tapi dulu nggak ada. Itu namanya udah kemajuan teknologi, sehingga dikategorikan bahwa penemuan tersebut atau produk yang menggunakan penemuan dari teknologi tersebut ini disebut dengan teknotekstil, ya. Contohnya mesin rajut gitu, mesin rajut otomatis, mesin tenun otomatis itu pada tahun 1900-an itu canggih. Nah, yang sekarang kira-kira apa ya? Mungkin digital printing itu tuh udah penemuan yang canggih saat ini gitu. Kalau dulu udah belajar ini dong, reka latar dong ya gitu. Dulu
kita pengen kain kita ada motifnya, pengen berwarna, ada gambarnya, harus pakai silk screen, harus disablon ya. Satu warna, satu screen. Mau ada 8 warna berarti ada 8 kali screen gitu. Screening dicat lagi, ditimpa lagi, ganti lagi, pasang lagi gitu ya. Sekarang ada penemuan mesin digital printing, udah tinggal langsung aja. Mau 1000 warna gradasi juga bisa kekejar gitu. Dari situ teknologi mesin digital printing ini disebut teknologi yang paling mutakhir saat ini gitu ya. Nanti ketika 2025 mungkin itu udah nggak terlalu canggih lagi. 2030 itu udah ketinggalan zaman. Itu udah hal yang biasa. Kita punya mesin printing kain itu seperti mesin printing kertas. Bisa-bisa aja dong gitu ya. Nah, teknotekstil gitu ini dia punya fungsi. Fungsinya tuh apa? Dia untuk development, innovation, dan invention. Ini tujuannya ini nggak pernah lepas jauh dari 3 hal ini. Untuk develop, untuk menghasilkan inovasi, untuk menghasilkan invention. Gitu ya. Jadi ingat itu ya. Kita mau belajar apa nih di teknotekstil? Ini bisa kalian lihat ya, ini nggak akan saya bacakan satu-satu karena akan lebih jelas kalau nanti kalian lihat di PPT-nya. Berikut juga dengan capaian pembelajaran bahwa nanti output akhirnya itu akan seperti apa. Ini akan diupdate. Juga kalian bisa baca juga dari silabusnya, oke? Lantas apa yang harus disiapkan nih? Yang paling utama persiapan untuk material gitu ya, kalian bisa memanfaatkan material-material yang ada di sekeliling kota kalian. Saya nggak tahu kalian ada di daerah mana gitu ya, akses untuk ke toko atau untuk ke sumber-sumber material itu saya kurang tahu seperti apa, cuman kalian bisa memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kalian gitu ya. Terus juga meskipun kita dalam keadaan pandemi, ini saya ada istilah pandemi challenge gitu ya, yang juga semua satu dunia ini pasti mengaplikasikan keadaan pandemi seperti ini gitu. Nah ini mungkin akan menjadi privilege oleh angkatan kalian, generasi kalian gitu ya, bahwa kalian pernah mengalami hal seperti ini yang tentu saja sulit, tapi saya yakin gitu. eh, Kalian, generasi kalian ini pasti bisa beradaptasi gitu ya. Dengan satu pandemi, sejuta adaptasi itu kata Kaskus gitu ya. Terus ini juga kalian bisa dibaca ya, keterbatasan apa dan sebagainya itu bukan halangan, justru itu bisa kalian manfaatkan sebagai motivasi gitu ya. Nah, yang terpenting di sini tetap berdoa, tetap mencoba, tetap usaha gitu ya. Karena niat dan usaha itu pasti ini klasik sih, klise banget. Niat dan usaha tidak pernah mengkhianati hasil, katanya gitu ya. Itu tadi introduction-nya. Nah, ini udah masuk ke materi yang kedua, pekan kedua, ini kita membahas soal new material. Adanya teknologi, adanya penemuan gitu ya, adanya suatu penemuan yang paling mutakhir, ini berhubungan dengan kebaruan gitu. Nah, di teknotekstil itu ada new material, ada new teknik gitu ya. Dalam teknotekstil diulang ya, namanya teknologi yang paling mutakhir, yang paling canggih, dalam kurung, ya ada jeda waktunya dalam kurun waktu tertentu, yang paling canggih, teknologi yang paling canggih, yang paling mutakhir ini memunculkan kebaruan. Kebaruannya itu dalam hal teknotekstil dibagi dua, ada new material dan ada new teknik. Ini kita mau bahas dulu mengenai new materialnya ya. New material ini dibagi lagi nih, material-material apa sih yang bisa disebut sebagai material baru ya. Yang pertama new fiber dan new fabric. Yang kedua ini dari limbah menjadi produk fashion. Yang ketiga ini unexpected material. Jadi material-material yang nggak pernah dibayangkan, yang orang nggak pernah kira ini bisa dijadikan material gitu. Wah itu istimewa banget